Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas ini terkait dengan pengumuman pemilihan formasi untuk seleksi yang kedua P3K Guru tahun 2021 yang sedianya mulai tanggal 24 Oktober 2021 ini ya. Ternyata pemilihan formasinya ini dimundurkan ya. Kita coba login. Kalau memang di sini sudah bisa memilih formasi, ini akan muncul seperti tahap pendaftaran awal ya. Nah, jadi nanti akan muncul di sini memilih formasi yang masih kosong ya. Nah, tapi ternyata kita munculnya ini adalah resume. Ini masih sama posisinya seperti kemarin ya, belum ada pemilihan formasi untuk seleksi yang kedua. Nah, berarti memang ini ada penundaan pengumuman hasil sanggah sehingga berpengaruh pada pemilihan formasi di tahap yang kedua. Ini kita coba buka Instagramnya Bu Nunuk ini ya. Bapak Ibu Guru ya TH, pengumuman hasil sanggah 1 dan pengumuman pemilihan formasi 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi Guru PPK Kemdikbud.go.id. Ini artinya ada kemunduran jadwal ya. Nah, sebelum kita bahas apa sih sekiranya yang menyebabkan pengumuman hasil sanggah ini ada kemunduran ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Baik, ada beberapa kemungkinan ya mengapa hasil sanggah itu belum diumumkan sampai saat ini, yang berakibat pada pembukaan untuk formasi yang kedua belum bisa dilakukan ya. Yang pertama menurut saya itu bisa jadi ini bagi teman-teman yang melakukan pengajuan sanggah itu ada yang jawabannya belum memuaskan atau belum sesuai ya. Misalkan ada yang 35 plus ya, 35 plus usianya, tapi ternyata tidak mendapat afirmasi ya, pada seleksi yang pertama. Kemudian ada juga yang serdiknya itu tidak terbaca ya di sistem sehingga tidak dapat penambahan atau afirmasi untuk serdik. Ini bagi peserta seleksi 1. Kemudian yang berikutnya ada kemungkinan lagi nih yang jadi besar harapan buat teman-teman itu yang XP1 ini ya, yang sekolah induk yang lulus passing grade pada seleksi yang pertama tapi belum bisa ditempatkan. Harapan mereka, harapan para guru honorer dan lolos ya pada tahap pertama, lolos passing grade tapi tidak bisa ditempatkan karena bukan sekolah induk dan memang belum punya kesempatan ya. Nah, itu harapan mereka itu untuk dapat mengisi pada formasi yang masih kosong itu. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi ya, karena pernah disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim ya. Ini Pak Nadiem menyampaikan bahwa bagi guru yang sudah lolos ya, yang sudah lolos dan belum mendapatkan posisi itu akan ada perlakuan khusus ya buat mereka. Jadi kita yakin bahwa Pak Nadiem Makarim ya, Mas Menteri itu sudah menyiapkan rencana bagi guru honorer atau solusi ya yang terbaik bagi honorer yang memang sudah lulus dan belum mendapatkan tempat ya, karena tadi bukan induk ya, bukan induk dan memang formasi di sekolah induknya, di sekolah sendiri itu tidak buka formasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya ada beberapa guru cukup besar angkanya.
lolos passing grade tapi belum lolos formasinya. Kami akan optimalisasi ini untuk mendapatkan formasi. Ini yang diucapkan Mas Menteri Nadiem pada tanggal 8 Oktober 2021. Berarti ini sudah memang diperhatikan oleh Pak Nadiem Makarim ya. Ini nanti akan ada solusi ya, karena di sini ada kalimat yang menyatakan akan optimalisasi untuk mendapatkan formasi ya. Jadi bisa jadi nanti di seleksi yang kedua ini ya ada kemungkinan dan memang harapan ya bagi yang lolos passing grade, kita berharap itu langsung ditempatkan pada formasi yang masih kosong ini kan, agar tidak perlu mengikuti seleksi yang kedua kalinya ya. Kemudian untuk sisa formasi ya, selain dari guru yang sudah lolos passing grade ini bisa diperebutkan oleh lulusan PPG dan guru swasta. Ini banyak disuarakan oleh teman-teman guru honorer di sekolah negeri karena mereka itu khawatir jika bersaing dengan lulusan PPG yang memang sudah punya sertifikat pendidik dan tentu mereka memiliki tambahan nilai 100% ya. Nah, kata mereka itu ini memang kebijakan kurang berpihak pada guru honorer, tapi memang sebelumnya sudah diberi kesempatan pada seleksi tahap 1 itu dimaksimalkan bagi guru induk ya, guru honorer yang mengabdi di sekolah induk. Tapi dengan ini ya, dengan pernyataan Pak Nadiem ini mudah-mudahan bisa terrealisir bentuk penerapannya atau aplikasinya seperti apa, nanti kita tunggu kabar baiknya ya. Ini juga ditambahkan, jadi yang telah lolos passing grade bisa dua opsi itu. Kalau mereka ingin ikut tes lagi bisa dilakukan sehingga mereka merasa ranking mereka di tes akan lebih tinggi lagi. Ini tegas Nadiem. Ini menandakan bahwa di seleksi yang kedua itu merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang sudah lulus passing grade itu untuk ikut seleksi kembali ya, untuk mengikuti tes kembali. Kemudian nanti akan diperhitungkan ya, seleksi 1 dan 2 itu yang paling tinggi yang mana. Tapi ini yang diharapkan oleh guru-guru honorer di sekolah negeri tentu tidak usah ikut tes yang kedua ya, terlebih lagi yang sudah lolos passing grade. Ini suara kita mudah-mudahan didengar oleh pembuat kebijakan khususnya, dan yang pada akhirnya dapat memberikan pengumuman setelah sanggah ya, pasca sanggah itu pengumuman yang menggembirakan buat teman-teman guru honorer di sekolah negeri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap semoga revisi jadwal untuk pengumuman P3K Guru tahun 2021 ya, yang berkaitan dengan pemilihan formasi pada seleksi yang kedua serta hasil sanggah itu akan segera diumumkan pada portal guru P3K kemdikbud.go.id. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Semoga teman-teman lulus dan segera ada solusi bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi pada seleksi kemarin tahap 1 dan belum ditempatkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.